Nama yang tertanam di bibir, saksikan dan mata lo putra itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Dr. Abdul Syukur Syarif SPMP. Yang kami hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manokwari Bapak Serdion Rahawarin SP. Kepala BPP Pravi, Bapak Kepala Kampung, Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok Tani, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi penerapan budidaya padi PMAAS di Kabupaten Manokwari. Mungkin sebagian besar dari petani pasti kaget ini teknologi apa ini, ada PMAS, budidaya padi PMAS. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh yang membawakan materi untuk menjelaskan sejak dari awalnya kemudian sampai panennya ini seperti apa ini teknologi ini. Kalau kita melihat deskripsi padi saat ini tidak akan dilepas varietas padi kalau hasil itu tidak mencapai 8 ton per hektar. Sebenarnya kalau dari sisi teknologi budidaya padi, saya pikir semua petani di sini ahlinya semua ini pelaku di lapangan. Tetapi faktor penyebab utama orang tidak tanam padi, petani tidak tanam padi, karena tanam padi itu secara penghasilan itu kurang menjanjikan. Begitu ya, petani ini kurang menjanjikan. Kalau saya tanya sebagian petani, rupanya tidak sampai di angka itu. Betul Pak ya? Tidak sampai. Jadi bagaimana caranya budidaya padi ini bisa menghasilkan, meningkatkan pendapatan petani itu bisa mendapatkan penghasilan yang layak dari tanam padi. Dalam sapu hati kalau rindu setengah mati, tanya Pak Kodi, respon balik tanya lokasi, mateng kete di dekasi nyaman di pincandu, kau istimewa. Harapannya seperti itu, tapi ya itu tadi gambarannya. Kita di Indonesia kan petaninya banyak, kemudian penguasaan lahannya kecil-kecil. Akan kami jelas ke depan ini adalah pertanian modern yang merupakan adopsi dan modifikasi. Ternyata sudah banyak yang melakukan. Tanam benih langsung ini sudah banyak. Tanam rapat 3 cm dalam barisan. Jadi kalau dulu kita mengenal sistem tanam yang jaraknya jelas, kemudian kalau yang ini dikasih rapat. Jadi prinsipnya semakin rapat semakin bagus dalam barisan, walaupun jarak antar barisnya itu masih yang standar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin 20, mungkin 25, mungkin 30. Tapi yang di dalam barisan menjadi rapat. Bisa dilihat di gambar yang padinya sudah tumbuh. Kemudian yang ketiga, ya karena tanamnya tabela, maka harus intensif di penanggulangan gulma pratumbuh. Jadi sebelum kita tanam padi, kita sudah kendalikan gulmanya. Karena yang contoh ini yang di video nanti diputar, dia menggunakan baris 12. Jadi sekali tarik terbentuk 12 baris logo 6. Jadi bisa dibayangkan lebarnya berapa, panjangnya berapa. Prinsip model PMAS tadi kan bisa dijelaskan panjang kali lebar tadi sama Pak Subi. Sebutkan 3 prinsip utama PMAS. Sing bisa angkat tangan. Jarak tanamnya dekat di dalam baris. Terus lagi satu lagi Pak. Tabela tanam benih langsung. Betul.
input banyaknya prinsip utama tadi mungkin hanya ada beberapa yang kami terapkan di SP1 ya Pak ya, di tempat Bapak Waloyo. Oke, lanjut Mas Mergono. Nah, pelaksanaan kegiatan PMAS kami, kebetulan saya penanggung jawabnya. Jadi di tempatnya Bapak Waloyo di Rukun Tani dengan luasan 2 hektar. Jadi 2 hektar luasnya, terus menggunakan tadi Inpari 42 untuk varietasnya. Nah, ini bisa dilihat persiapan tanamnya. Lanjut Mas Mergono. Nah, ini Pak yang tadi yang benar-benar digarisbawahi sama Pak Subi. Karena menurut saya modifikasi yang pertama ini yang paling biasa diterapkan. Mungkin di Pravi wis Mas sudah ada yang terapkan, Mas sudah ada yang pakai pralon. Apa itu kita wis PMAS ya? Belum tentu. Karena PMAS tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya tanamannya harus apa Pak? Harus rapa. Nah, Bapak bisa lihat jaraknya. Jadi ini kalau dilihat legowo 6 1. Terus jarak tanamnya, jarak antar barisnya itu 25 cm. Jarak antar lubang itu cuma 3 cm. Terus ini adalah penampakan tanaman 7 hari setelah tanam. Terpaksa goyah untuk bertahan di sini, bukan baru ya, sudah biasa sendiri. I want you know that I still need you there, but if you wanna go, tinggal bilang ke sini. Akhirnya diskusi dan juga materi kita hari ini berakhirlah pula seluruh rangkaian acara sosialisasi penerapan budidaya PMAAS di Kabupaten Manokwari. Semoga ilmu dan juga pengalaman serta informasi yang kita bagikan kali ini dapat menjadi bekal dalam penerapan budidaya PMAAS ke depan. Bapak Ibu di sini, Bapak petani, Bapak Ibu penyuluh, itu adalah ujung tombak pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan semangat dan kerja keras, kemauan dan juga terus belajar serta berinovasi, kita yakin produktivitas padi akan semakin meningkat. Selalu